bangunin suami, atau suami kalau sudah berdoa duluan, bangunin istri, berdoa berdua sebelum anak-anak bangun, supaya kita disatukan, supaya kita tidak mengalami perpecahan, tidak mengalami pertentangan, ya. Kita akan terus bersatu. Bukti bahwa kita dekat dengan Allah ketika kita dekat satu sama lain. Jadi memang pagi-pagi setelah saya meditasi, biasanya saya berdoa dengan Pendeta Sitorus. Bagaimana kita mau memimpin uni ini, kita tidak bersatu? Bagaimana kita bisa dekat dengan mereka kalau kita satu sama lain tidak dekat? Tidak mungkin bisa memimpin kalau tidak dekat, tidak akrab. Jadi memang kita paksa. Kalau saya syukuri sekarang ini menjadi ketua uni dan ibu ketua uni, bukan karena fasilitas ya. Memang ini rumah yang terbaik yang saya pernah tinggal. Tapi lebih dari itu adalah saya didesak untuk banyak berdoa. Saya dan Pendeta Sitorus didesak supaya kita bisa dekat, supaya kita bisa menyatu, memimpin dengan benar. Dan itulah berkat terbesar yang boleh saya saksikan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita satu sama lain. Allah dimuliakan bila mana umatnya bersatu dalam perbuatan yang harmonis. Dan itulah yang mendorong kami harus dekat. Tidak bisa tidak dekat. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku memuji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bicara tentang rumah tangga, tidak semua happy. Baru-baru ini ada seorang ibu, dia bilang, Bu, saya ini sudah 7 tahun menikah, tapi makin lama makin tidak enak. Makin susah saya, anak-anak tambah besar, susah diatur, makin berantakan. Saya nggak happy, saya tidak bahagia. Wah, saya bilang, Ibu tahu, umat Tuhan itu ada yang ikut-ikutan, ada yang benar-benar ikut. Jadi Tuhan mau memurnikan, kita ini ikut-ikutan atau ikut beneran. Supaya murni, diujilah kita. Di mana diuji? Di mana-mana. Ada yang diuji di dalam tempat pekerjaan, ada yang dengan penyakit, ada yang di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang membuat kita sengsara, itu ujian, Bu. Dia diam. Tapi saya kira dia mengerti. Dia belum sungguh-sungguh jadi umat Tuhan yang berserah. Betul, Bu. Saya masih jarang berdoa. Oke, berdoalah, Bu. Lebih banyak lagi. Dan saya harap rumah tangganya berubah. Jadi jangan kecewa dengan kesengsaraan. COVID-19 ini salah satu proses. Kita sedang diuji, dimurnikan. Kita bisa nggak tidak khawatir? Kita sanggup nggak penuh penyerahan? Walaupun sudah jelas, dari mana ini? Mengerikan, tidak ada murid. Gaji kita nanti bagaimana, dan bagaimana, dan bagaimana. Tapi kalau Tuhan sudah katakan, jangan gelisah, jangan khawatir, tidak boleh. Kita harus tetap percaya, ini proses pemurnian. Ini cerita mengenai perayaan ulang tahun pernikahan ya. MC waktu itu bertanya kepada pengantin wanita, apa sih yang bikin kamu betah menikah dengan bapak ini? Sudah 50 tahun, apa dia tidak punya kekurangan? Wah, ibu ini dengan senyum lebar dia bilang, kekurangan bapak ini banyak sekali. Seperti bintang-bintang di langit. Oh, bapak ini melotot. Kenapa saya dibilang banyak kekurangan? Padahal dia juga banyak kekurangan, tapi dia sementara masih bingung-bingung dengan jawaban ibu ini. MC tanya lagi, jadi bagaimana dengan kebaikannya? Kebaikannya hanya satu. Wah, bapak itu lebih marah, agak kesal ya, dia sudah mau marah sama istrinya, tapi dia masih tahan. Dia sambung, ibu ini sambung, dia bilang, tapi kebaikan bapak yang satu itu seperti matahari. Dan ketika matahari muncul, semua kelemahan yang seperti bintang-bintang itu banyaknya lenyap. Memang matahari mengusir bintang-bintang. Jadi kita pun
Lihatlah yang baik-baik dan perbesarlah itu. Tidak usah lihat-lihat yang kecil. Yang kecil itu hanya bintang-bintang. Jadi kalaupun kebaikan pasangan kita hanya satu, besar-besarkanlah itu. Sebesar matahari. Wah, saya suka sekali cerita itu ya. Jadi ini inspirasi untuk kita semua. Mata kita setelah menikah melihat yang jelek-jelek itu lebih banyak. Dan kita tidak boleh fokus kepada yang kejelekannya. Kita harus fokus kepada kebaikannya. Bagaimana cara memfokus? Fokusnya itu pakai jamu ya. Setiap pagi Bapak Ibu minumlah jamu ini, jamu kendi. Ada yang tahu jamu kendi itu apa? Boleh angkat tangannya. Siapa yang tahu jamu kendi itu apa? Boleh unmute lalu jawab dengan segera. Saya kasih 1 menit. Boleh, cepat jawab. Hanya 1 menit. Saya akan kasih hadiah, oke? Jamu kendi. Jamu yang harus diminum tiap hari. Saya tidak bisa lihat sekaligus ya. Pendeta Sianipar sudah ada yang angkat tangan apa? Udah banyak, Bu. Boleh dijawab, tapi belum ada jawaban. Unmute. Jaga mulut, kendalikan diri. Jaga mulut, kendalikan diri, men. Oh, Ibu siapa ini? Ibu Mary Penjahitan. Oh, Pendeta Sianipar, tolong dicatat. Itu harus dapat hadiah. Siap. Betul sekali itu, Bu. Jaga mulut, kendalikan diri. Berapa kali minumnya jamu ini? Setiap waktu. Betul, amin Ibu. Oke, pantas ya dapat hadiah. Oke. Kalau saya lupa, Pendeta Sianipar kasih ingat ya. Oke. Bu. Baik, inilah kita jaga mulut kita. Nyonya White punya nasihat yang bagus ya. Suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati. Jangan paksakan kehendak terhadap satu sama lain. Bicaralah dengan lemah lembut. Berbuat baiklah dengan penuh belas kasihan. Jangan lupa perkataan itu mempunyai kuasa untuk kebaikan atau keburukan. Wah, ini yang di bawah nggak kelihatan ya. Tunggu, ini bagaimana caranya. Jika istri mementingkan diri dan hanya bicarakan kelemahan, kekurangan cinta yang tidak memuaskan, dapat dipastikan dia akan menyesal karena tuduhannya akan jadi kenyataan. Hati-hati bicara, dengan diam dan berdoa banyak masalah bisa diselesaikan dengan sempurna. Oke. Baik, satu kali, saya sampai jam 8 kah? Oke, masih ada waktu. Seorang pendeta sakit, jadi waktu kami sedang bergereja di jemaatnya, saya bilang selesai gereja kita besuklah Bapak Pendeta. Ibunya bilang Anda usahlah Ibu, dia hanya pusing-pusing. Saya bilang, Ibu Pendeta walaupun saya pusing kita harus tetap lawat. Oke, begitu sampai di rumahnya saya ditunjuk ya. Ditunjuk dengan sangat kasar. Saya belum pernah ditunjuk dan dimarahi seperti itu. Lalu apa yang dia bilang? Ibu ketua apa ini? Baru sekarang lihat kita. Lihat itu. Anak buahnya kurang ajar, segala macam pembicaraan yang jahat-jahat. Rupanya dia sedang berkelahi dengan istrinya itu kan ibu shepherdess, saya kan pimpinan shepherdess. Memang saya tidak tahu bagaimana mengajar shepherdess dengan baik, karena buktinya ibu ini lagi berkelahi dan sangat mengecewakan suami. Singkat cerita, saya terdiam. Saya tidak berani jawab, tidak berani juga bikin apa-apa. Saya hanya terpaku. Tapi ibu ini dengan tenang dia mendekati bapak itu dan angkat HP. Dia bilang, inilah gara-garanya. Gara-gara inilah kita berkelahi. Bapak yang lagi tiduran sambil marah-marah itu tangkap HP, dilempar 2 HP. Aduh, saya bilang dikit lagi mereka barangkali pukul-pukulan. Saya sangat ketakutan. Akhirnya saya tariklah ibu ini. Bu, ke belakang, ke belakang. Ibu kan sudah saya bilang minum jamu kendi. Jaga mulut, kendalikan diri. Ibu gak menurut sama saya. Saya marahin dia di dapur. Ibu ini hanya diam dan menangis.
Masalah bisa diberesin dengan diam dan doa. Jangan dengan berbantah-bantah, apalagi tuduh-menuduh. Ibu, tolonglah menurut. Jadi disitulah saya hanya berdoa dan berdoa. Akhirnya untung datang ketua jemaat yang sudah paham kelakuan gembalanya. Lalu kita berdoa dan memang ada mujizat. Suasana tenang, Roh Kudus diamkan semua. Aduh, stres. Saya bilang, Tuhan tolong tambah lama, memang masalah tambah banyak, tapi doa juga harus lebih banyak lagi. Kita jangan lupa bahwa perhatian kecil berjasa. Kebaikan hidup yang sederhana akan jadi timbunan kebahagiaan hidup. Walaupun tugas sangat sederhana, itu adalah pekerjaan Allah. Cuci piring, masak, rawat orang sakit, cuci pakaian, itu adalah penting secara moral. Wanita dalam rumahnya patut dan harus menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, dan kasihnya sama tulusnya seperti malaikat-malaikat dalam tugasnya. Ibu-ibu, satu kali teman saya curhat. Dia bilang, aduh dia kecewa kirim anaknya sekolah ke Jerman. Kenapa? Anak itu tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa masak, tidak bisa nyuci, tidak bisa atur baju, rumah kotor. Lalu dikirimlah pembantu ke Jerman, mendampingi anak yang kuliah, supaya proses hidup lancar. Bayangkan seorang pembantu dikirim ke Jerman hanya untuk menemani anak yang kuliah. Padahal itu harusnya sudah dididik dan diatur, dilatih di rumah. Kapan? Sekarang. Puji Tuhan kita lockdown. Ibu-ibu dan bapak-bapak punya waktu banyak untuk didik anaknya. Seorang ponakan dititip ke rumah kami. Bapaknya telepon. Aduh sorry ya, saya titip anak kami. Kami nggak kenal anak kami itu loh. Jadi memang aneh. Sudah bekerja, diam. Tidak tahu permisi. Jalan sana, saya bilang harus ini kamarnya harus dibersihkan, kalau tidak sakit nanti bla 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 bla. Aduh, saya bilang repotnya, tapi itulah suasana kita hadapi orang-orang yang tidak menjalani kehidupan rumah tangga dengan normal. Jadi kalau sekarang new normal, memang sekarang kita harus perbaiki, menata kehidupan di dalam rumah. Ibu harus tuntun anaknya dengan sabar untuk masak. Bapak harus puji ibunya kalau masakan kurang bagus. Mungkin sikat kamar mandi harus dilakukan bersama-sama. Ya, kebetulan saya dengan Pendeta Sitorus, kami adalah chaplain. Jadi 13 tahun masa membesarkan anak-anak kami lakukan sama-sama. Kami ajar anak kami nyuci, setrika baju. Yang saya syukuri ya, waktu mereka di asrama, Kelvin datang. Dia bilang, aku dong punya uang jajan. Dari mana uangmu? Aku cuci baju teman. Oh, rupanya satu ember 25.000. Itu apa aja isinya? Itu hanya 3 celana jeans, Ma. Itu gampang, disikat-sikat, dibilas, dijemur. Aku dapat 25. Wow, saya bilang, Tuhan, inilah yang harus diajar oleh anak-anak kita. Ajar mereka untuk melakukan tugas-tugas, karena tugas-tugas itu penting secara moral. Membuat kita tegar, membuat anak kuat mental, ya. Baik, ini pelajaran yang terakhir. Bagaimana kita harus belajar mengampuni. Saya potong pelajaran yang sebelumnya, karena saya lihat apa yang paling penting itu harus duluan. Akhir-akhir ini banyak perceraian, bukan kenapa-kenapa, karena tidak tahu mengampuni, ya. Sementara kita umat Tuhan diajar Matius 18 ayat 21 dan 22. Mungkin Bapak Daniel Simanjuntak boleh membacakan sekeras-kerasnya. Matius 18 ayat 21 sampai 22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Terima kasih.
Boleh saya tanya kepada Bapak Talumepa, berapa itu 70 kali 7 kali? Boleh dijawab? 490, men. Ya? 490. 490 itu kalau 70 kali 7. Tapi kalau 70 kali 7 kali, berapa ya? Ibu Hutagaul? Oh, Ibu harus unmute, baru saya bisa dengar. Itu nanti aplikasinya tak terbatas itu Bu Pendeta. Tak terbatas ya, kenapa? Karena kalau 70 kali 7 kali, sedangkan 2 kali aja, 5 kali, 10 kali kita. Amin, amin, amin. 70 kali 7 ini bentuknya seperti ini ya. Jadi sebenarnya 70 kali 7 kali itu pangkat 7 ya. 70 pangkat 7. Dan itu artinya tidak usah dihitung-hitung. Berulang-ulang. Ampuni, berulang-ulang. Ada yang bilang kepada saya, bodoh sekali lah. Dia jadi keras, jadi tambah keras kepala kalau orang yang salah itu diampuni. Ini bukan pelajaran saya, ini firman Tuhan. Dan ini adalah benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebenarannya. Sebelumnya saya minta Ibu Lisha, boleh bacakan? Ibu Lisha boleh di-unmute? Ya, sama seperti kita telah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni pasangan kita bahkan ketika mereka tidak layak mendapatkannya. Lanjut. Kita harus menerima, sama seperti Alkitab telah mengajarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita menikah dengan seseorang yang secara fisik, ekonomi, dan kerohanian sudah rusak oleh dosa. Oke. Kita harus menikah, kita harus menerima kenyataan bahwa kita menikah dengan seseorang yang secara fisik, emosi, dan rohani rusak. Ya. Dan kita juga rusak. Kita harus sadari itu. Itu sebabnya di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang membalas perbuatannya itu. Orang lemah adalah orang yang rusak. Fisik, mental, rohani rusak. Jadi kalau pasangan tidak jujur, ternyata saya dibohongi. Apa yang harus ada di pikiran kita? Marah-marah? Kita harus kasihan. Iya ya, pasangan kita ini kasihan, dia lemah. Dia berbohong. Wah, ini istri cemburuannya minta ampun. Kasihan Tuhan. Tolong. Dia lemah. Nah, apa yang Tuhan langsung bayarkan? Kan memiutangi Tuhan. Tuhan bayar kepada kita yang lagi sakit hati dengan perasaan damai sejahtera. Perasaan tidak dendam, tidak marah. Dan saya kira kalau kita mau ngampuni 70 kali 7, ingat-ingatlah ayat ini. Begitu orang sakit menyakiti kita, kasihan dulu. Ya, supaya Tuhan langsung balas. Dan itulah prosesnya. Jadi bisalah kita ampuni sampai tidak dihitung-hitung. Ibu Risna, boleh baca? Apa terbaca atau terlalu kecil? Tolong di-unmute, Bu. Oke. Melalui kesalahan-kesalahannya, berdoalah dan lewati jalan Anda melalui kesalahan-kesalahannya. Anda mungkin harus hidup dengan kesalahan tersebut, tetapi Anda tidak perlu dihantui oleh kesalahan-kesalahan itu. Jika dihantui olehnya, itu akhirnya akan memakan Anda dan pernikahan Anda hidup pernikahan Anda. Terima kasih. Jika Anda tidak mengampuni, ya, itu artinya akhirnya akan memakan Anda dan pernikahan Anda hidup-hidup.
Satu kali seorang ketua jemaat melapor ke majelis, dia bilang, tolong saya dipecat karena saya sudah tidak layak jadi ketua. Saya sudah berselingkuh dengan sekretaris saya sudah hamil, dan saya memang harus dipecat. Wah, anggota majelis kaget ya. Tapi semua sekarang matanya melihat bukan kepada si bapak ketua ini, tapi melihat kepada istri. Apa reaksi istri? Saya termasuk yang melihat kepada istri. Luar biasa istri itu. Dengan tenang, dengan diam. Tidak ada reaksi marah ya. Dan yang lebih mengagumkan, saya lihat istri itu begitu lahir anak dari sekretaris itu, si sekretaris dikirim ke Amerika. Dia bilang biarlah dia yang urus anak itu. Aduh, sudah tua, sudah waktunya gendong cucu, sekarang gendong anak itu. Tapi saya lihat diurus baik-baik. Ketemu sudah SMP. Terakhir saya ketemu sudah kuliah. Wow. Saya tanya, tante luar biasa ya. Dia hanya diam. Ibu itu tidak pernah berdiri dan memberi kesaksian, tidak pernah. Tapi saya terdorong untuk memberi kesaksian ini karena di mata saya itu terjadi. Dan itu adalah satu hal yang ajaib. Ibu ini menyelamatkan 3 jiwa. Pertama, suaminya. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris yang sudah ke Amerika itu sudah kawin lagi dengan orang bule ya. Tapi saya percaya jauh di sana dia intip-intip bagaimana anaknya. Dia lihat anak itu diurus dengan baik dan dia bersyukur anak yang dilahirkan itu aman. Dan yang ketiga, itu adalah anaknya. Anak itu juga tumbuh baik-baik. 3 orang yang jadi baik, saya kira mereka diberkati oleh pengampunan dari ibu ini. Luar biasa. Dan ini sudah kejadian. Kenapa bisa? Karena dia taat berdoa. Ibu ini dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia lakukan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan action. Action speaks louder than word. Sikap kita bicara lebih besar dari mulut kita. Ya, Anda tidak pernah bisa bahagia ketika Anda menikah dengan orang lain sampai Anda dapat bercerai dari diri sendiri. Keberhasilan pernikahan menuntut kematian yang pasti terhadap diri sendiri. Saya suka kutipan ini ya. Jadi bayangan saya kalau ada orang menikah nyanyi lagu teng 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 teng, itu harusnya pakai baju putih, tapi sampai di depan itu ada peti mati. Lalu dia juga harus masuk di situ. Apa artinya? Matikan diri. Dia tidak boleh egois. Kepentingan diri harus dimatikan. Barulah dia bisa berbahagia. Ibu Sinaga, boleh bantu saya baca? Oh, suara Ibu Sinaga belum terdengar. Boleh di-unmute oleh host? Atau lebih dekat kah? Oke. Cobalah melalui kasih karunia dan roh Allah untuk menempatkan pasangan Anda sebelum diri Anda sama seperti Kristus menempatkan kita sebelum dirinya sendiri. Lanjut, Bu. Sikap seperti itu bisa dan memang akan melakukan keajaiban bagi setiap pernikahan. Terima kasih. Ya, mungkin yang lakukan keajaiban dari setiap pernikahan. Matikan diri ya. Dr. Alvin Rantum, setiap kali memberi ceramah rumah tangga dia bilang, suami atau istri harus bunuh dirinya. Harus bunuh diri, ini proses supaya kita bahagia. Ibu Sianipar boleh bacakan kutipan berikut. Jika Anda telah datang kepada Tuhan,
Tetapi pasangan lain, orang itu harus menjadi ladang misi pertama Anda. Waktu yang banyak harus diinvestasikan dalam doa. Bagi perbuatan pasangan Anda yang tidak percaya itu. Lebih dari itu, jadilah contoh yang baik tanpa mendesak mereka untuk berubah. Terima kasih banyak. Jadi ini firman kutipan dari pendeta Batchelor luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah datang, sementara pasangan yang lain tidak datang, pasangan itu jadi ladang misi bagi kita. Bagaimana berkhotbah tidak perlu KKR panjang-panjang. Jadilah contoh yang baik tanpa mendesak mereka berubah. Pasangan kita malasnya minta ampun, kitalah yang rajin. Pasangan kita tidak takut sama Tuhan, kitalah yang takut sama Tuhan. Jadi sekali lagi, action speaks louder than word. Matikan diri. Oke. Allah yang sempurna dan suci melalui Kristus Sudah betul, Bu. Lanjut, nggak apa-apa. Allah yang sempurna dan suci melalui Kristus menerima kita sebagaimana adanya. Anda yang tidak kudus dan tidak sempurna harus melakukan hal yang sama untuk pasangan Anda. Sekali lagi boleh dibacakan? Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan sepikat perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi kalau kehidupan rumah tangga kita sepertinya membuat kita tambah sengsara, ingat, ternyata kita belum murni. Kita adalah pengikut Tuhan yang ikut-ikutan. Jadi proses pemurnian masih berlangsung di dalam rumah tangga kita. Kita harus matikan diri kita seperti ini di kaki Yesus. Setiap hari kita harus datang, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu, kita datang dengan rendah hati, mematikan ego kita, dan dengan penuh sukacita Tuhan memberkati kita dengan kekuatan ekstra, supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sempurna. Tabiat kita makin dimurnikan, dibuat mengkilat, dan siap untuk dibawa ke dalam kerajaan sorga. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, ketika kami yang sudah menerima nasihat dari Tuhan, bagaimana membangun rumah tangga kami ini sangat percaya, kami tidak bisa bikin apa-apa kecuali Roh Kudus-Mu mengajar-ajari kami. Terima kasih, kami sudah belajar untuk mematikan diri kami serendah-rendahnya, sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh anak-Mu Yesus di kayu salib. Sehingga kami mempunyai semangat, kami mempunyai harapan untuk bangkit dan menikmati tabiat yang sudah diperbaharui oleh kasih karunia-Mu. Itu boleh nampak kepada dan kami boleh menjadi saksi yang hidup. Siapa tahu Tuhan, satu orang lagi boleh kami bawa kepada Tuhan sebelum Engkau datang. Terpujilah Engkau yang sudah mendengar dan akan sempurnakan doa pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.